Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran sekolah sahabat kita hari ini 19 September dengan judul Sebuah Penglihatan Akhir Zaman. Penjelasannya, murid tertua yang masih hidup sebenarnya telah bersama Yesus duduk di sebuah pulau penjara berbatu, jauh dari segala sesuatu yang dekat dan sayang kepadanya. Apa yang pasti terjadi dalam pikiran Yohanes ketika dia mendapati dirinya terdampar di pulau terpencil ini? Bagaimana dia berakhir di sini dan seperti ini lagi? Lagi pula dia melihat Yesus pergi dan dia melihat dua malaikat berdiri di sana berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tertulis dalam Kisah 1 ayat yang ke-11. Namun itu sudah bertahun-tahun yang lalu dan Yesus belum datang kembali. Sementara itu para rasul lain yang hadir pada hari itu sudah meninggal. Kebanyakan dari mereka mati syahid untuk kesaksian mereka tentang Yesus. Gereja yang masih baru berdiri telah mengalami perubahan generasi dan sekarang menghadapi penganiayaan yang mengerikan dari luar dan gerakan sesat yang aneh dari dalam. Yohanes pasti merasa sendirian, lelah, dan gelisah. Dan kemudian tiba-tiba dia diberi sebuah penglihatan. Apa penghiburan yang dapat Anda bayangkan yang Yohanes dapatkan dari visi ini? Bacalah Wahyu 1 ayat 9-19. Judul perikopnya adalah Penglihatan Yohanes di Patmos, satu pulau kecil di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada Yohanes, memberikan kepadanya kekuatan dan juga penyampaian penglihatan untuk kita di zaman sekarang ini, bahwa apa yang Yohanes tuliskan dalam kitab Wahyu adalah hal-hal yang harus membuat kita waspada dan juga siap sedia karena tanda-tanda kedatangan Tuhan sebentar lagi dan sungguh sangat dekat. Yesus telah memberitahu para pengikutnya dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata-kata yang pastilah telah menguatkan Yohanes ketika dia menghadapi pengasingannya yang sunyi. Tentunya penglihatan ini, wahyu Yesus ini, pasti merupakan penghiburan yang besar baginya, mengetahui bahwa Yesus Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, sekarang memanifestasikan dirinya dengan cara yang khusus kepada rasul yang diasingkan ini. Apa yang muncul setelah ayat-ayat ini adalah penglihatan-penglihatan tentang masa depan dunia ini. Pemandangan sejarah yang menakjubkan akan digambarkan di hadapannya. Pada dasarnya, apa yang bagi kita sebagai sejarah gereja Kristen, tetapi baginya masa depan dunia. Namun, di tengah-tengah cobaan dan kesusahan yang akan datang, Yohanes ditunjukkan bagaimana semua itu akan berakhir. "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Penglihatan apokaliptik yang agung yang Yohanes tuliskan dalam Wahyu menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat dalam ketetapan dan janji-janji Allah. Hidup sekarang bisa sulit, bahkan kadang-kadang menakutkan. Namun, bagaimana mengetahui bahwa Allah mengetahui masa depan dan bahwa masa depan jangka panjang adalah baik, memberi kita kenyamanan sekarang? Dengan ayat firman Tuhan dalam kitab Wahyu kita mengetahui bahwa akhir segala dunia ini adalah ketika umat-umat Tuhan yang percaya yang setia sampai pada akhir zaman akan dibawa, diangkat bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam masa kekekalan, yaitu tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, kerajaan surga dan dunia yang baru, Yerusalem yang baru. Ini memberikan kenyamanan dan pengharapan kepada kita untuk sepanjang hidup semasa di dunia ini harus memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan,
menuruti segala perintahnya, dan mendengarkan setiap nasihat firman Tuhan. Demikianlah bacaan Sekolah Sahabat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes yang dituliskan sehingga kami pada zaman sekarang ini boleh membacanya, boleh mempelajarinya, dan dengan hikmat kebijaksanaan dari surga, kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam tulisan kitab Wahyu, bahwa ada akhir yang baik yang Tuhan tetapkan bagi kami semua, sepanjang kami selalu berada dalam jalan yang Tuhan tuntun bagi kami untuk lalui. Dalam hidup sekarang ini Tuhan, dalam setiap kesulitan, tantangan yang menakutkan, kami memohon pertolongan dan bantuan dari Tuhan saja, sehingga kami pun dimampukan untuk melewatinya, dan kami akan dengan setia menuruti setiap perintah Tuhan. Kami ingin segera mendapatkan perhentian bersama dengan Tuhan. Mohon ampunilah kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.